dijelaskan tentang karakteristik dan reproduksi atau perkembangbiakan tentang fungi atau jamur. Nah, tadi disebutkan bahwa yang namanya reproduksi seksual atau perkembangbiakan secara kawin pada fungi melalui konjugasi itu dia akan menghasilkan jenis spora. Nah, jenis spora yang dihasilkan dari peristiwa konjugasi dia akan menentukan pengelompokan dari jamur. Seperti apa pengelompokannya? Maka akan kita bahas klasifikasi dari fungi. Nah, klasifikasi pertama atau kelas pertama dari fungi itu adalah yang pertama zygomicota. Bagaimana ciri atau karakteristik dari zygomicota? Yang itu peristiwa konjugasi atau reproduksi seksualnya menghasilkan zygospora. Ingat ya, jadi kelas zygomicota ini peristiwa konjugasinya menghasilkan spora berbentuk zygospora. Yang berikutnya adalah umumnya hidup di darat sebagai saprofit. Ingat, saprofit itu apa? Pemakan sampah atau zat sisa makhluk hidup. Yang berikutnya, cirinya tubuhnya berupa hifa. Hifa itu benang-benang pada fungi ya, atau pada jamur. Hifanya itu bercabang dan tidak bersekat. Pada fungi di kelas-kelas lainnya hanya zygomicota yang memiliki hifa tidak bersekat. Namun ada beberapa jenis yang memiliki sekat. Nah, ciri berikutnya adalah contohnya Rhizopus stolonifer yang digunakan untuk pembuatan tempe ya. Ini adalah gambar dari Rhizopus stolonifer. Nah, berikutnya kelas yang berikutnya adalah kelas Ascomycota. Ini gambar-gambarnya ya, sudah terlihat. Nah, ini neurospora yang digunakan untuk membuat tempe ya, atau oncom, maaf ya. Nah, ini juga contoh-contoh lain dari Ascomycota. Sekarang bagaimana ciri khas atau karakteristik dari Ascomycota? Yang pertama, proses atau hasil dari konjugasinya dia membentuk spora yang disebut dengan ascus atau kantung ya. Ascus ini artinya kantung. Berikut lagi apa cirinya, yaitu spora yang dihasilkan disebut ascospora. Karena sporanya itu dihasilkan dari disebut pembentuk kantung, maka disebut dengan ascospora. Berikutnya apalagi cirinya hifanya bersekat dan berinti banyak. Kalau tadi zygomicota hifanya tidak bersekat, Ascomycota itu bersekat dan berinti banyak. Yang berikutnya ada yang bersimbiosis dengan alga biru dan alga hijau, dan alga hijau bersama satu membentuk lumut Krakatau yang kita kenal sebagai lichen. Contohnya adalah Penicillium camemberti dan Penicillium orequeforti untuk pembuatan keju, Penicillium chrysogenum penghasil antibiotik, Penicillin Aspergillus lenti untuk pembuatan kecap, tauco dan sake, dan Saccharomyces untuk pembuatan roti dan alkohol. Yang berikutnya, nah ini adalah gambar kira-kira ada apa? Nah ini sering kita lihat ya, warnanya warna-warni padahal sebenarnya itu beracun. Nah ini jamur yang suka tumbuh pada kayu rapuh. Kelas dari apa itu? Contoh ini adalah kelas dari Basidiomycota. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama adalah proses konjugasi menghasilkan basidium sebagai penghasil spora atau basidium ini tubuh buah ya. Maka karena dia dibentuknya di basidium, maka spora yang dihasilkan disebut dengan basidiospora. Ciri yang lainnya, ada yang hidup sebagai saprofit atau pemakan zat sisa makhluk hidup atau pemakan sampah. Ada juga yang parasit pada tumbuhan, dan ada yang bersimbiosis membentuk yang namanya mycorrhiza. Myco itu jamur, rhiza itu akar ya. Jadi simbiosis antara jamur dan akar pada tumbuhan. Yang berikutnya, kebanyakan anggota jamur ini merupakan ukuran makro atau besar ya. Bisa kita lihat ini juga ukurannya besar atau makro. Nah, hifanya bersekat dan tiap selnya memiliki satu atau dua buah inti. Contohnya antara lain jamur merang Volvaria volvaceae, jamur kuping Auricularia polytricha, dan jamur tiram Pleurotus sp. Jamur merang dan jamur kuping itu yang sering kita makan ya. Nah, ini kelas ketiga dari jamur. Yang berikutnya
adalah Deuteromycota. Apa itu? Bagaimana ciri-ciri dari Deuteromycota? Nah, seluruh jenis jamur Deuteromycota belum diketahui cara perkembangbiakan seksualnya. Jadi kalau semua jamur yang baru ditemukan itu belum diketahui cara perkembangbiakan seksualnya, masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam kelas Deuteromycota, atau ini kita sebut sebagai fungi imperfecti. Contohnya apa? Ada Tinea versicolor, penyebab panu ya, yang sering tumbuh panu di kulitnya. Epidermophyton flocosum, penyebab penyakit kaki atlet. Microsporium, penyebab penyakit rambut dan kuku. Trichophyton dan Epidermophyton, penyebab penyakit kulit dan kuku. Nah, itu keempat kelas dari jamur atau klasifikasi dari jamur. Nah, untuk mengingat atau mereview, kita ambil kesimpulannya ya. Bagaimana kesimpulan klasifikasi fungi atau jamur dan apa perbedaannya. Nah, lihat di sini kelompok jamur Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Ada 4 ya, sudah kita bahas satu-satu. Nah, ini spora, perkembangbiakan spora yang kita lihat di sini. Spora seksualnya. Kenapa kita lihat itu sebagai spora seksualnya? Karena ini yang menjadi dasar dari klasifikasi. Lihat sini, ini kan sama ya. Kalau spora aseksualnya ada yang sama. Kenapa ada yang sama? Tapi kelasnya berbeda karena spora aseksual itu bukan atau tidak dijadikan dasar klasifikasi. Kita lihat di sini, spora seksualnya dia membentuk zigospora, maka kelasnya itu masuk dalam Zygomycota. Kalau sporanya ascospora, maka masuknya Ascomycota. Spora yang dihasilkannya Basidiospora, dia masuknya ke dalam Basidiomycota. Nah, ini spora seksualnya belum diketahui atau dia itu masih sama seperti aseksualnya, maka masuk ke dalam Deuteromycota.